Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana Allahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Kullu 'amin wa antum bi khair. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratan muhtaramin wa mukarramin yang saya hormati, Bapak Ketua Yayasan Stimming Widya Utama, Bapak Ketua Stimming Widya Utama, Bapak Dr. Andes Firdaus Palompun SKMSI, beserta para dosen dan karyawan Sivitas Akademi Stimming Widya Utama, beserta Ketua Rohi Samilah dan juga panitia halal bihalal silaturahim Stimming Widya Utama, para mahasiswa dan mahasiswi Stimming Widya Utama yang saya cintai, yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi rahmat panjang umur, diberi kesempatan bisa menghadiri undangan halal bihalal yang diselenggarakan oleh kampus kita tercinta ini, Stimming Widya Utama Purwokerto, di tahun 2025 atau 1446 Hijriah, dengan tidak ada halangan suatu apapun. Semoga acara pada hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita sekalian. Allahumma. Yang kedua, sholawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita sekalian masuk dalam umatnya yang bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa Ramadan sudah kita tinggalkan kurang lebih beberapa hari, Bapak Ibu. Hampir kurang lebih 15 hari. Yang kemarin sudah dilaksanakan buka bersama, sekarang silaturahim diselenggarakan oleh Stimming Widya Utama. Tadi saya berbincang sama Pak Rektor, Ketua Stimming, Bapak Firdaus, itu tentang bagaimana bisa membesarkan kampus Stimming Widya Utama, yaitu dengan saling terbuka dan sebagainya. Semoga kampus kita ini semakin lama bisa berkembang, ya, bermanfaat, dan mutakhrijin dari SPU banyak yang bermanfaat, bekerja di bidang masing-masing. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata silaturahim terdiri dari dua suku kata. Silatun artinya itu menyambung, menepung, berarti sesuatu yang disambung itu karena putus, jadi disambung. Kemudian menyambung yang pertama ar-rahim,
kasih sayang, menyambung kasih sayang yang tadinya benci menjadi saling menyayangi. Ya Bapak Ibu ya, termasuk mungkin dalam kegiatan bersama di pekerjaan, dalam menuntut ilmu dan sebagainya, pasti kita sering terjadi gesekan yang kadang-kadang disengaja maupun tidak disengaja. Ya Bapak Ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini istimewa utama dilaksanakan halal bihalal kegiatan silaturahim. Semoga terjalin tali kasih sayang, saling menyayangi, saling menghormati. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, silatun menyambung, bisa dimaknai ar-rahmi, silaturahmi, menyambung persaudaraan. Karena mau tidak mau kita semuanya adalah saudara, ya, yaitu Bani Adam, ya Bapak Ibu ya. Jadi rahim, menyambung rahim ibu kita. Sebelum kita lahir, kita itu ada di dalam alam kandungan. Dari alam ruh ditiupkan ruh itu oleh Allah Subhanahu wa taala ketika usia kandungan 4 bulan. Makanya kalau di Jawa itu banyak yang mendoakan ya, karena di situ ditetapkan takdirnya, ya, termasuk umurnya, rezekinya, ajalnya dan sebagainya. Itu disuun ya. Ada yang membaca surat Yusuf, surat Maryam, surat At-Taubah dan sebagainya supaya anak tadi menjadi anak yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke silaturahim, ada sebuah kisah yang sangat luar biasa, tepatnya di surat ke-12 di Al-Qur'an, yaitu surat Yusuf. Cerita Nabi Yusuf alaihissalam yang berkaitan juga dengan silaturahim. Dalam Al-Quran ayat 4 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Dalam ayat tersebut, Idh qala Yusuf, ketika Yusuf, Nabi Yusuf, Idh qala Yusuf, ketika Nabi Yusuf berkata, matur li abihi, matur datang bapak ibu Nabi Yakub alaihi salam. Yusuf, ya abadi, wahai bapakku. Kenapa kok tidak pakai ya abi? Karena bermakna ya abi itu wahai bapakku yang sangat-sangat saya hormati, yang sangat-sangat saya cintai. Ini gimana seperti itu? Ya. Kemudian ini setuhunya saya, setuhunya Nabi Yusuf alaihi salam. Ro'aitu, ningali sapa kula mirsani. Nabi Yusuf melihat ahada asyara kaukaban, ahada asyara 11 kaukaban, bintang-bintang. Jamak dari kaukib bintang. Ada 11 bintang. Wasyamsa dan matahari, wal qamara dan rembulan. Nabi Yusuf melihat 11 bintang, matahari dan rembulan. Ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf melihat semuanya itu bersujud kepadanya. Ini yang sangat luar biasa. Kemudian dijawab oleh Nabi Yakub alaihissalam. Kalau cerita Nabi Yusuf mungkin di Alkitab juga banyak sekali sampai. Kata Nabi Yakub alaihissalam, qala ya bunayya la taqsus
ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Qala, kemudian Nabi Yakub menjawab apa yang dikatakan oleh putranya yang tercinta Nabi Yusuf alaihissalam. Ya bunayya, wahai anakku yang sangat-sangat aku cinta. Dikata Nabi Yakub alaihissalam. Jadi di samping ada hubungan darah juga termasuk hubungan rohaniah yang luar biasa. Cinta, kasih dan sayang antara anak dan ibu dan orang tua dan anak. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka, janganlah engkau ceritakan apa yang kau lihat dalam penglihatanmu ketika mimpi tadi ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu. Nabi Yusuf punya saudara dan 11 orang. Terus fayakidu laka kaida, karena kalau diceritakan itu tidak baik, nanti akan saudara itu membinasakan kamu. Kemudian ayat selanjutnya inna syaitana lil insani aduwwun mubin, sungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Ceritakan dalam ayat tadi, sesungguhnya setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan baik. Takut khalaq dan insana fi ahsani taqwim. Tapi nanti di sisi lain, ketika kemarin saya menceritakan Nabi Adam menjadi seorang khalifah, ya, malaikat sudah mengakuinya, ya, kemudian disuruh bersujud semua makhluk kepada Nabi Adam. Malaikat dan lainnya bersujud kecuali satu iblis tidak mau bersujud karena dalam dirinya terdapat kesombongan. Iblis itu bermakna membangkang. Tapi ketika iblis itu menggoda, menggelincirkan manusia 1, 2, 3 berubah menjadi berubah menjadi syaitan. Ayat selanjutnya di bawah itu kalau itu ada fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Kemudian syaitan itu menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa, menggelincirkannya dan akhirnya tergoda Nabi Adam supaya tidak mendekati pohon khuld, ya, mendekati tidak boleh, apalagi mendekati, memegang dan memakannya. Aslinya Nabi Adam itu baik, tapi karena digelincirkan, digoda oleh setan, ya, imannya tertutup, kemudian manut kepada bujuk raja setan seperti itu. Kemudian Nabi Adam diceritakan itu, ya, minta ampun kepada Allah, berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, sungguh aku dan istriku telah berbuat zalim kepadamu. Jika Engkau tidak mengampuni aku dan istriku, maka aku dan istriku termasuk golongan orang-orang yang merugi. Begitu aja Nabi Adam selama 200 tahun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Siti Hawa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada cerita Nabi Yusuf. Cerita ayat tadi betul-betul terjadi. Ya, setelah itu Nabi Yusuf karena disayang sekali oleh Nabi Yakub, sudah tahu ini yang nanti akan meneruskan kenabian saya. Yang saking diemane, kemudian saudara-saudara yang lain itu merasa iri. Ini juga nanti kalau di kerjaan juga seperti itu ya Pak. Itu butuh nanti penyelesaian yang luar biasa. Bisa dicontoh ini. Karena ini kan digoda oleh setan, saudaranya itu sebelahnya itu ya. Bagaimana menyingkirkan musuh. Jadi saudara ya, menyingkirkan musuh supaya tidak ada di keluarga itu seperti itu.
Ini saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Terus akhirnya betul ya, Yusuf diajak jalan-jalan ke hutan. Kemudian lihatnya itu Yusuf itu dibunuh di situ. Ya, kemudian dimasukkan ke dalam sumur yang dalam, sumur juk namanya. Kemudian saudaranya itu menatap ke bawah yang sangat jauh itu dengan tatapan qati'ur rahim. Jadi memutus tali silaturahim kepada Nabi Yusuf tadi. Kalau saudara sebelahnya memutus, bis memang dia apa? Seperti bahasa apa juga sendiri. Tapi Yusuf sendiri ketika di bawah sumur tadi dilindungi Allah Subhanahu wa taala, berbalik menatap kepada saudara-saudaranya, tidak menatap dengan memutus silaturahim, tapi menatap dengan tatapan rahmat, kasih dan sayang. Wahai saudaraku, saya jangan diputus menjadi saudara. Seperti itu Nabi Yusuf kan luar biasa nih. Coba kalau mungkin panjenengan semuanya ketika disakiti seperti itu hatinya marah apa tidak? Tapi Nabi Yusuf tertolong oleh Allah ini dengan tatapan kepada saudaranya penuh dengan tatapan rahmat. Makanya Rasulullah SAW dalam hadisnya pula itu ada la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga ya orang yang qati' memutus qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Jadi semoga pada hari ini di streaming video utama dilaksanakan silaturahim ya, terjalin tali silaturahim. Kata Nabi Rasulullah SAW bersabda, man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang suka, yang menginginkan diluaskan rezekinya, diberkahi rezekinya, ditangguhkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, kata Nabi, falyasil rahimah. Kuncinya satu, bersilaturahim. Semoga kita dapat diluaskan rezekinya yang berkah dan panjang umurnya yang bermanfaat pula. Allahumma amin. Itu betul. Ya. Kemudian perjalanan demi perjalanan saya diceritakan panjang lebar ya. Intinya ketika Nabi Yusuf sudah puluhan tahun berbagai peristiwa dialaminya sampai dia itu menjadi penguasa di Mesir ya, menjadi penguasa di Mesir dan akhirnya bisa bertemu dengan saudara-saudaranya tadi. Tadi kan kisah terakhir itu tadi ra'aituhum nisajidin, ra'aitu ahada asyara kaukaban, melihat 11 bintang, wasyamsa dan matahari, wal qamar dan bulan, ra'aituhum nisajidin, semuanya bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf sudah mau dibunuh, tapi dia selamat hatinya menatap saudara-saudaranya dengan tatapan rahmat, kasih dan sayang. Tapi saudara yang sebelah saya itu menatap dengan Nabi Yusuf dengan memutus tali rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat keajaiban terjadi ya, Nabi Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Saudaranya tidak mengenali sekali wajah Nabi Yusuf karena sudah lihat lama itu memutus tali silaturahim, kasih dan sayang persaudaraan. Tapi Nabi Yusuf sendiri ya dengan izin Allah berpuluh-puluh tahun hafal dan masih paham 11 saudaranya tadi dengan ayah dan ibunya seperti itu. Kemudian yang sangat luar biasa, 11 saudaranya yang mau membunuhnya tadi ya,
itu dimaafkan semuanya oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Inilah di situ ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Barokah tatapan rahmat dari Nabi Yusuf pada saudara-saudaranya tidak lupa, bahkan sampai beliau itu bisa menyembuhkan sakit buta yang diderita oleh ayahnya tadi. Ini keberkahan dari tali silaturahim, menyambung kasih dan sayang, menyambung tali persaudaraan. Semoga di abad ini ya, di era seperti ini sekarang muncul Yusuf yang lain, itu luar biasa. Itu nama adalah doa Bapak Ibu. Itu kalau Yusuf itu kan nama mungkin di Alkitab ini di bahasa Ibrani itu namanya Yosef. Berarti dia mengatakan itu bertambah karena dimaknai kedudukan. Memang orang yang punya kedudukan. Jadi kalau kita itu memberikan nama kepada anak-anak kita, berilah nama yang baik. Seperti Rasulullah kan ada kewajiban orang tua kepada anaknya, di antaranya adalah salah satunya adalah memberi nama yang baik kepada anak-anak kita. Ya. Semoga putra putri kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Kemudian mendidiknya, terutama mendidik Al-Quran. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menikahkannya. Ini masih urusan kewajiban dari orang tua. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tatapan rahmat. Makanya di Al-Qur'an itu, dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah saudara, maka damaikanlah di antara saudara yang sedang berselisih. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya kamu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu. Ini tugas kita ketika ada saudara kita yang sedang bertikai, sedang bertengkar, kita disuruh fa'aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara saudaramu yang sedang bertikai. Mungkin di kampus timik terutama juga sering terjadi gesekan ya Pak. Kadang-kadang subhanallah, bukan hanya di kampus, di rumah tangga aja yang anggotanya itu berapa orang ya, kita sendiri rumah di pesantren, anak-anak kecil ya, yang itu subhanallah banyak sekali gesekan-gesekan ya. Apalagi di kampus seperti timik Widya Utama di Purwokerto ini, yang mahasiswanya sudah sampai 2000 lebih ya, belum dosennya, belum karyawannya, ada yayasannya, ada ketua yayasan, ketua timik dan sebagainya. Otomatis tiap hari sering terjadi gesekan-gesekan. Nah, di situ oleh Allah SWT ini dawuh fa'aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara saudara yang sedang bertengkar, sedang bertikai. Tugas kita itu mendamaikan, bukan malah memprovokatif supaya berperang di Bapak Ibu. Ini termasuk di STIMIK itu seperti itu. Bagaimana kita bisa terbuka, saling menjaga tali persaudaraan, silaturahim antara dosen, karyawan, mahasiswa dan sebagainya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun, janganlah suatu kaum mencela kaum yang lain. Ini dimana laki-laki atau laki-laki mencela laki-laki lain.
asa ayyakunu khairan minhum. Boleh jadi orang yang lebih baik daripada kita. Kemudian wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhum. Sebaliknya juga bagi para wanita ada wanita-wanita yang lain. Karena boleh jadi yang kita celah tadi lebih baik dari mungkin kalau di kampus sering terjadi gesekan seperti ini. Kalau ini diamalkan, insya Allah husnudon semuanya. Berarti kan tidak ada yang jadi masalah nih. Jadi kalau lawannya husnudon berarti kan itu suudon nih. Suudon itu dilarang karena termasuk salah satu dosa besar Bapak Ibu. Disebutkan dalam Al-Quran pula, yaitu ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah oleh kamu sekalian, katsiran minadh-dhanni, banyak berburuk sangka. Karena apa? Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Inna ba'dadh-dhanni, sesungguhnya bagian dari suudon tadi, berburuk sangka tadi disebutkan dalam Al-Quran adalah itsmun, dosa, perbuatan dosa, akan dosa besar. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan, dan kita disuruh jangan bergibah, rasani apa tidak pula apalagi memfitnah nih. Makanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini ngerasani, gibah, rasani saudara kita, teman kita, ya. Sing ora apik walaupun itu nyata. Itu kan walaupun itu nyata adanya. Tapi kalau saudara kita mendengarnya rasanya sakit, ini namanya sakit, namanya gibah. Kalau tidak nyata namanya fitnah. Itu tidak boleh. Ya, kalau kita menggibah saudara kita, di situ disebutkan dalam Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum, apakah kamu sekalian suka, senang apabila ayyakula lahma akhihi maitan, ayyakula, ketika engkau memakan lahma dagingnya, lahma akhihi, daging saudaramu, maitan yang sudah mati. Tapi kalau kita menghibah, pada baik kita makan bangkai saudara kita. Apakah kamu sekalian suka memakan daging bangkai daging saudara yang sudah mati? Ayat kulatan akhihi maitan fakarihtumu. Ya Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Silaturahim tadi sudah dibacakan oleh kolega kita, itu Asmaul tadi, surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman supaya kita bergegas cepat-cepat mohon ampun kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surganya Allah yang luasnya antara langit dan bumi. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa dijelaskan dalam ayat selanjutnya, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya, tenaganya, ilmunya, ya, untuk di jalan Allah, untuk beribadah di jalan Allah,
fisarroi, baik ketika dalam keadaan lapang, wadurroi, maupun dalam keadaan sempit. Jadi pas lagi kombinan rezeki tetap senang bersedekah, berinfak. Pas lagi sempit tetap senang bersedekah dan berinfak. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang bisa menahan amarah. Menahan amarah nih, kadang-kadang kalau kita terjadi gesekan tidak sengaja maupun disengaja muncul mau marah. Itu bagaimana kita bisa menahan amarah tadi? Kalau kita bisa menahannya, kita adalah termasuk orang-orang yang muttaqin. Allahumma amin. Kemudian selanjutnya ciri-ciri orang yang bertakwa wal afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Tapi derajat orang yang memaafkan itu di bawahnya orang yang meminta maaf dulu. Ini lebih tinggi, lebih sulit ya Bang. Dan mengakukan dikit kan lebih sulit daripada yang memaafkan. Tapi dua-duanya sama-sama mendapatkan pahala dan sama-sama perbuatan yang baik. Makanya Allah berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini maknanya di sini. Jadi tadi orang yang bertugas minta ampun kepada Allah, orang yang senantiasa mendermakan, berinfak hartanya di jalan Allah ketika lapang, ketika sempit, orang yang bisa menahan amarahnya, orang yang memaafkan kepada orang lain, manusia yang lain, itu tergolong orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Semoga seluruh sivitas akademik Muslimin Media Utama, baik dari pengurus yayasan, pengurus yayasan, ketua STIMIK Media Utama, para dosen dan karyawan mahasiswa bisa melaksanakan dalam kehidupan kita, beraktivitas di kampus kita tercinta ini. Allahumma amin. Selanjutnya walladzina idza fa'alu fa'isyatan aw dzalamu anfusahum, dan orang-orang yang ketika berbuat keji, fahisyah itu maknanya berbuat keji, karena kita manusia tidak merasa berbuat keji. Au dzalamu anfusahum, atau dolim pada diri sendiri, dolimun li nafsihi. Tadi zakarullah, banjur eling maring Gusti Allah, ingat kepada Allah, fastaghfiru, kemudian orang tadi memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disuruh banyak-banyak membaca istighfar nih Bapak Ibu. Semoga dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lam yusirru ala ma fa'alu wa hum yaf'alun, dan beriktikad tidak mau melaksanakan lagi perbuatan fahisyah tadi. Pintu tobat manusia itu dibuka lebar-lebar selama manusia itu masih hidup Bapak Ibu. Beda dengan manusia, kadang-kadang manusia tertutup, tidak mau memaafkan. Padahal Allah itu maha pemaaf, maha pengampun. Ya Bapak Ibu, walaupun dosa kita besarnya ya segunung, sebanyak butir pasir di lautan, itu tobatnya Allah terbuka bagi kita. Semoga tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syairnya, syair dari Abu Nawas, syairnya itu ilahi las tulil firdaus a'lan. Ini Pak Firdaus berarti mananya surga Firdaus ini. Kita Firdaus ya Pak. Ilahi wahai Tuhanku, lastu, di mana lastu itu dari kata laisa, bukan Firdaus. Firdaus di ahlan, wahai Allah
Tuhanku, saya itu bukan ahli surga. Wala aqwa ala narin jahim. Tapi kalau saya dimasukkan ke dalam neraka, saya tidak kuat. Fahab litau bahkan wafir dunubi. Semoga engkau menerima taubatku dan mengampuni dosa-dosaku. Fa innaka ghafiru dzambil alimi. Fa innaka mongkostune panjenengan iku ghafirun, zat kang maha pengampun. Maha pengampun. Allah itu maha pengampun. Ghafiru dzambil alimi. Dan sing ngapurani dosa-dosane kula sing ageng. Niki Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Semoga tobat kita diterima dan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dzunubi mithlu aqdadir rimani. Dzunubi Gusti dosa-dosa kula niku mithlu aqdadir rimani. Ibaratkan koyo dene pasir di segala ini. Jenengan ngitung pasir dan lautan, ada yang mana nih buih di lautan, kira-kira bisa dihitung apa nggak Bapak Ibu besarnya? Nggak bisa nih, banget akhirnya. Wahab li taubatan ya dan sananya, maka ini malah tobat. Wahab rina kisun fi kulli yaumin wa dambi zahidun kaifah timani. Wa umrilan kula Gusti nakisun berkurang fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dino. Umur kita tiap hari hakikatnya berkurang, walaupun secara matematik bertambah, tapi berkurang jatahnya di dunia, Pak. Jatuhnya di dunia berkurang. Nakisun berkurang fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dino. Terus sebaliknya wadambi dan dosaku ya Allah zaidun bertambah, umurnya berkurang, dosanya tambah. Dawatul karo Gusti Allah kaifah timani dipun Gusti iki pasrah kali Gusti Allah. Semoga Allah menerima tobat kita, mengampuni dosa kita. Wow.
Allah Subhanahu wa taala. Seperti kemarin akhir Ramadan kita banyak-banyak membaca doa, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika nar. Wahai Allah, saya minta ridhomu dan surgamu dan dijauhkan dari siksa api neraka. Allahumma amin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubungannya juga saling memaafkan ya. Dalam hadisnya, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasaffahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqu. Ini dawuh Kanjeng Nabi, ma min muslimaini, tidak ada dua orang Islam yang takiyani, yang bertemu kedua-duanya. Terus fayatasaffa'ani, banjur bersalaman-salaman. Kemudian kedua orang tadi bersalaman, saling minta maaf, saling memaafkan. Kata Nabi, illa ghufira lahuma, illa ghufira kejaba di ngapura lahuma kadhe wong Islam kali sing ketemu karone saling memaafkan, jaluk ngapura-ngapuranan di ngapura dosane qabla ayyatafarraqu, sebelum jabat tangannya pisah. Nanti sebelum berakhir kita sering jabat tangan, saling maafkan ya Bapak Ibu. Itu jadi betul-betul luar biasa. Sebenarnya silaturahim halal bihalal itu kapanpun bisa, tapi kalau di Indonesia barokahnya bulan suci Ramadan itu dibabat oleh para wali bulan sampai sekarang nih, itu supaya menyempurnakan Ramadan, sudah diampuni dosanya dengan Allah, karena kita kan hablum minallah dulu ya, kemudian hablum minan nas, dosa sang manusia juga supaya diampuni, dilebur sekalian. Makanya lebaran luar biasa nih kita ini di Jawa bersama ini. Saya punya saudara kakak, istri saya kebetulan waktu itu kalau nggak salah dulu kerja di Qatar. Pas kebetulan sakit Bapak Ibu, sakit akhirnya pulang ke Cilacap itu ketika waktu Lebaran. Kalau di Timur Tengah itu Idul Fitri itu sepi Bapak Ibu, sepi. Jadi kalau di Timur Tengah justru ramainya itu ketika Idul Adha. Kalau di Indonesia malah terbalik, tapi nggak apa-apa itu kan ada tradisi yang baik. Kalau dari sana sepi, ketika sampai ke Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta, sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Cilacap, kanan kiri ramai orang bersilaturahim. Kan beda dengan di Tengah. Tapi kalau ketika Idul Adha itu Dzulhijjah, di Indonesia sepi, di Timur Tengah ramai, dan juga ada ibadah juga di situ. Nah, itu termasuk luar biasa itu silaturahim. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan tadi yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW berhubungan dengan silaturahim, kita bisa mengambil hikmahnya, mengerti hikmahnya dalam kehidupan kita, dan semoga kehidupan kita senantiasa bermanfaat barokah fid din wa dunya akhirah. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, ibadah puasa kita, ibadah yang lain di puasa Ramadan. Ya, kemudian kita masuk dalam golongan orang-orang yang minal aidin, kembali kepada kesucian, kembali suci, ngapura dosa-dosa pun. Allahumma wal faizin, dan mendapatkan kemenangan
dan kita semoga diberi panjang umur, sehat jasmani, sehat rohani, diberi rezeki yang berkah, ilmu yang bermanfaat, bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun depan, tahun 1447 Hijriah 2026. Dari saya yang pertama terima kasih sekali Pak Safirdas bisa bersilaturahim di kampus STM Gede Utama Tercinta ini, dan apabila saya banyak memberikan tausiah, kalau ada kebenaran dan manfaat barokah yang saya sampaikan, semuanya itu hakikatnya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang saya sampaikan kesalahan keliruan itu datang dari saya, karena manusia mahalul khata nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa, lalai gawe iki terus iki mengatakan saking kula wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.